Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujan Sorin Nasution dengan NIM 0515666304. Jadi kali ini di video presentasi tugas praktik juga mata kuliah STSI 4209, saya akan membangun sebuah aplikasi web bernama Sipta UT, singkatan dari Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar. Aplikasi ini dirancang menggunakan framework Vue.js versi 2. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah mempermudah pengelolaan stok, buku, pelacakan pengiriman, hingga pemesanan bahan ajar secara interaktif dan otomatis. Di sesi pertama ini, saya akan mendemonstrasikan langsung bagaimana fitur-fitur aplikasi pintar ini bekerja secara real time. Lihat, di halaman ini semua data ditampilkan secara dinamis dari sistem. Fitur tambah akan muncul secara instan jika kita langsung mengklik tombol simpan tanpa mengisi kode, akan menolak dan menunjukkan sistem peringatan merah. Sekarang kita akan isi datanya. Ya. Di sini juga ada fitur ubah data. Dengan mengklik ikon pensil, baris tabel tersebut berubah menjadi formulir instan. Kita ubah angkanya, lalu tekan enter ya. Jika kita ingin menghapus, tinggal klik hapus saja. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan penyaringan data atau filter yang sangat fleksibel. Perhatikan di bagian filter atas, kolom kategori mata kuliah sengaja disembunyikan terlebih dahulu. Kolom ini baru akan muncul secara otomatis jika kita sudah memilih UT daerah tujuan dari salah satu kombinasi. Kita bisa mengurutkan data berdasarkan judul stok atau harga hanya dengan mengeklik judul kolom di tabel. Semua data angka di tabel ini otomatis diubah agar ramah dibaca manusia. Angka uang langsung ditambah Rp dan titik ribuan, jumlah barang ditambah kata buah, dan tanggal pengiriman diubah menjadi format bahasa Indonesia. Sekarang kita berpindah ke halaman pelacakan pengiriman dokumen atau tracking DO. Kita bisa mencari pengiriman berdasarkan nomor dokumen atau NIM mahasiswa. Cukup ketik dan tekan enter. Jika kolom pencarian dihapus sampai bersih, tampilan akan langsung kembali kondisi awal secara otomatis. Kita juga bisa menambahkan status perjalanan baru di mana tanggal dan jamnya langsung diambil dari waktu komputer saat ini.
Saat kita klik plus buat DO baru, atau nomor dokumen langsung terbuat otomatis sesuai tahun berjalan. Begitu kita pilih nama paket buku di menu dropdown, rincian buku dan total harganya langsung terisi sendiri tanpa perlu diketik manual. Terakhir, di halaman pemesanan, setelah formulir diisi dan disubmit, sistem akan menampilkan ringkasan pesanan yang final dengan format yang rapi. Untuk kenyamanan visual, saya mendesain termuka aplikasi ini dengan tema yang profesional. Warna utama menggunakan biru gelap atau deep navy sebagai representasi identitas universitas terbuka yang formal dan terpercaya. Warna aksen menggunakan emas atau kuning amber gold untuk tombol aktif dan menu navigasi agar mata pengguna mudah tertuju pada tombol penting. Kartu statistik di bagian atas halaman stok, terdapat kartu ringkasan visual untuk memantau jumlah barang yang aman, menipis, atau kosong secara real time. Sesuai dengan paduan tugas, struktur foldernya dibuat dengan sangat modular. File index.html bertindak sebagai halaman utama tempat semua elemen visual berkumpul. Folder aset CSS menyimpan semua aturan desain dan pewarnaan aplikasi. Folder data bahan ajar sebagai gudang data tiruan kita. Dan data folder JS adalah tempat otak aplikasi berada, yang dibagi lagi menjadi folder service untuk mengambil komponen, dan folder komponen untuk fitur-fitur mandiri. Mari kita bedah bagaimana kedelapan indikator penilaian tugas praktik 3 diimplementasikan di dalam kode ini. Setiap fitur dibuat menjadi komponen sendiri menggunakan perintah foo komponen. Agar kode tidak menumpuk di satu tempat, saya menggunakan pola XTemplate pattern sehingga struktur tampilan HTML dipisahkan dari logika JavaScript-nya. Dua data binding dan direktif di dalam kode ini saya menggunakan mustache dan vtext untuk mengambil teks. Saya juga menggunakan vHTML khusus untuk membaca tag HTML pada fitur tooltip status barang. 3. vModel dan vBin. vModel ditanamkan di setiap kolom input untuk menangkap ketikan pengguna secara dua arah, sedangkan vBin digunakan untuk mengubah sifat elemen seperti warna error secara dinamis. 4. Conditional rendering. VIF, VELSE, VSOP. Di baris kode ini Anda bisa melihat penggunaan VIF untuk mengubah baris tabel menjadi kolom edit dan VShow untuk menyembunyikan atau memunculkan formulir tambah barang dengan cepat. Computer Property and Method, saya menggunakan computer property seperti filteran stok untuk menghitung di pencarian dan penyaringan data secara otomatis di memori, sementara isi method digunakan untuk menjalankan fungsi aksi seperti simpan, edit, dan hapus. Watcher pengawasan data. Di setiap komponen saya memasang minimal 2 watcher. Contohnya di sini ada watcher yang mengawasi perubahan wilayah UT daerah. Dan watcher yang mendeteksi pilihan paket untuk menghitung total harga secara otomatis.
Filter. Di bagian bawah kode, saya mendaftarkan fungsi filter global untuk mengubah format mata uang rupiah, satuan buah, dan format penanggalan Indonesia. Melalui pemisahan kode yang rapi di VS Code serta demonstrasi aplikasi di browser pada sesi pertama tadi, seluruh indikator pencapaian dan fitur tambahan pada tugas praktik ini telah berhasil diimplementasikan dengan tuntas dan bekerja tanpa kendala. Sekian penjelasan dari saya mengenai arsitektur dan fungsionalitas sistem Sita UT berbasis Vue.js ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pengoreksian dan penilaiannya kepada dosen. Saya izin pamit.